Dulu tuh aku waktu mau dibeliin mobil sama mamiku ya, masa aku mintanya HR-V, terus mau dikasihnya mobil apa tau? Agya. Aku nggak mau. Akhirnya aku dibeliin HR-V karena aku nggak mau. Dari dulu udah banyak gaya saya, sudah nggak mauan. Dibeliin aja nggak mauan ya kan? Iya ada Bu Ami. Nggak kerja Bu Ami nih siang-siang bolong nih. Aku tuh sebelum tenis aku mau live, jadi ntar malam tuh aku nggak terbebani. Tahu nggak kamu? Nggak takut kepentok ya. Aduh Michael tuh yang penting efektif efisien. Dia nggak memandang model nggak. Kadang-kadang saya tuh jadi bertanya-tanya loh ya. Dia membeli barang tidak memandang model, waktu memilih istri dia memandang model nggak sih? Kok saya jadi ikut tersinggung ya? Karena istri ini kan bagian dari pilihannya dia ya. Gimana nih? Kok jadi agak tersinggung juga ya? Apa jangan-jangan emang juga nggak memandang model nih? Jadi tersinggung. Hai siang Ci Olive, siang. Kok bisa kayaknya apa-apa nggak milih-milih sama sekali gitu loh. Aku kayaknya mau ngecas iPhone-ku aja deh, lebih penting karena ntar aku mau tenis bawa handphone kan. Siang. Besok aku ada jadwal konsultasi. Kalian-kalian yang minta konsultasi pahami aja ya, kadang-kadang konsultasi itu saya live kan tuh karena Tuhan yang berkenan loh. Saya males banget sebenarnya meladeni yang gimana-gimana. Dan kalau kamu nggak mau di live-in, kamu harusnya ngomong ya dari awal ya. Jadi saya mau konsultasinya private aja ya gitu. Diceritain ulang marah, di live-in marah. Udahlah, kamu cari psikiater aja, jangan cari Cici. Karena Cici itu bergerak sesuai kehendak Tuhan saja. Dari bangun tidur sih habis perang ya Ci aku semalam. Oh, iya Ri. Padahal semalam aku tidur enak loh. Jam berapa aku tidur ya? Kayaknya mau jam 12 udah tidur deh. Ternyata tidur yang cukup itu juga memberikan tubuh jadi segar ya. Ingat kuncinya yang saya kasih tahu mengatur jam tidur itu dari jam bangun. Tentuin tiap hari mau bangun jam berapa. Nanti badan kamu tuh kan gak mungkin dia tuh betah diporsir seharian gitu loh. Ya, orang yang badannya nganggur nggak ngapa-ngapain aja tuh dia tetap akan butuh tidur. Apalagi kalau Anda beraktivitas normal gitu. Ya. Nanti malam itu di sekitar jam 9-an aja udah mulai ngantuk tuh. Lebih bagus lagi kalau mau minum suplemen magnesium itu sangat membantu karena magnesium itu relaksasi otot kan. Cuman yang paling membantu sebetulnya adalah pikirannya jangan stres. Jadi kalau ketemu kasur itu nggak usah main handphone tuh, nggak ada 15 menit juga udah bobo cantik ya. Gitu. Berdoa saya biasanya sambil merem tuh ya saya sambil doa sampai ketiduran gitu. Terus apa lagi? Ya itu untuk ngatur jam tidur tuh sangat penting sih ya. Badannya pasti lebih seger. Apalagi kalau Anda yang olahraga, yang nge-gym gitu kan, itu kan perlu untuk pertumbuhan otot tuh jam tidur itu. Itu diatur. Lebih enak kalau sebelum tidur tuh kakinya dipakein minyak, terus pakai kaos kaki, terus punggungnya juga dipakein kasfama gitu. Tidur berkualitas itu membuat kita juga jadi nggak terlalu stres tahu. Siang, Cencen. Apakah kamu yang barusan WhatsApp ke admin ya? Kenapa saya menemukan persamaan perasaan antara kamu dengan yang tadi WhatsApp? Oh, pantesan. Vibes-nya sama banget gitu. Waktu admin forward chat-nya, kan saya tuh langsung ngerasain vibes-nya kan. Dan begitu baca namanya dia, kok sama banget vibes-nya gitu ya. Sedih gitu, kayak udah putus asa gitu. Kayak mata udah menangis mulu. Cincin aku tuh penasaran. Kan kamu bilang bapakmu Romo. I think Romo yang kita maksud itu berbeda dengan Romo yang kamu maksud ya. Kalau kita tuh taunya Romo tuh kan di gereja Katolik nyebutnya kadang-kadang Romo, pastor Romo gitu. Tapi kayak dukun yang menyerang Eri, dia juga menyebut namanya dia tuh Romo. Walaupun dia bukan pastor di gereja. Ini Romo apa sih yang dimaksud? Jadi biar aku tuh nggak miss gitu. Penasaran juga aku jadinya. Aku kok nggak pegang handphone jadi nggak enak ya. Soalnya handphoneku yang satu ini udah goodbye my love banget nih. Romo tuh pekerjaan apa jadinya gitu. Shalom C, dukungan doa untuk putraku Grover. Yang terbaik ya, Grover yang amarahnya besar dan kesedihannya besar. Romo yang suka pimpin kebaktian kasih ceramah gitu C. Tapi di agama apa itu kok penyebutannya Romo? Buddha. Oh,
So kayak biku gitu ya, di agama Buddha ya, kayak biku gitu ya saya. Oke, baru paham saya ternyata penyebutannya Romo juga. Makanya saya bingung, kalau saya ngelihatnya bukan Romo di gereja Katolik gitu, ini apa? Karena ikatannya lumayan kuat gitu. Oh, biku nggak merit, kalau ini merit ya. Ya jadi sila kayak tukang pemberi ceramah aja ya. Iya, saya baru dengar saya istilahnya gitu loh. Tapi udah dikasih tahu kan tadi ya sama admin saya, mungkin di forward kali voice note saya. Nggak, Cis, tauku kalau Romo di Buddhis itu boleh nikah. Oh iya. Iya benar, dia juga jelasinnya sama. Ini soalnya saya ada live dari account Siska Hari juga. Siang C, saya punya riwayat cemas C, banyak badan kayak banyak yang aneh-aneh C, panik juga sampai stres. Ini juga sama nih, kata leluhurnya kuat sekali. Anda nih banyak jalanin ritual-ritual adat loh, Rosandro. Ya, ritual-ritual adat semua dijalanin. Jadi ikatannya kuat. Terus emang dari kondisi hati pun kepahitan banyak, kegalauannya besar, gelisah terus bawaannya, gangguannya besar. Ada apa dengan Grover ya, C? Jauh dari Tuhan dan ortu. Tadi saya bilang apa? Amarahnya besar, kesedihannya besar. Itu dia. Anak ini dari kecil sering kamu abaikan juga sih perasaannya dia ya. Kayak nggak pernah dia, gini loh, dia tuh nggak pernah divalidasi perasaannya. Entah dia lagi sedih, lagi senang, lagi marah gitu. Kebanyakan diteken aja perasaannya dia tuh menurut dia ya. Kayak dimarahin, harus nurut, harus gini, harus gitu. Nah itu tuh membuat dia tuh nggak nyaman. Akhirnya kesedihannya dipendem sama dia. Dan keluarnya jadi pemberontakan lewat amarah. Dan ke orang tua juga banyak kekecewaan sebetulnya gitu. Ya. Makanya anak tuh perlu diizinkan untuk mencurahkan perasaannya. Bukan cuman kita arahin aja, tapi harus dua sisi gitu loh ya komunikasinya itu. Kadang-kadang kita ke anak itu terlalu banyak mau ngarahin dia, kita lupa validasi perasaannya dia. Yang mana anak itu jadinya dia nggak bisa bilang dia seneng apa enggak, dia sedih apa enggak, dia gimana tuh dia bingung gitu loh ya. Akhirnya ketika perasaannya dia nggak enak, munculnya jadi emosi, jadi mau memberontak gitu. Tadi pagi tuh saya dapat hikmat, ternyata ya manusia itu memang semuanya harus mati dulu, baru bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, baru bisa hidup. Mati apa maksudnya? Bukan kita mati goodbye my love badan kita ini dulu baru kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan. Kita harus mati secara dunia, secara kita punya hawa nafsu, secara hidup kita yang lama yang penuh dosa itu harus mati dulu. Makanya kalau orang-orang yang sudah masuk dalam pertobatan dan dia sungguh-sungguh dalam pertobatan, dalam artian dia menerima hidup yang baru, diri lamanya pasti sudah nggak ketemu lagi. Diri yang lama ini sudah akan 180 derajat berubah. Yang dulunya marah-marah mulu, sekarang jauh lebih sabar. Itu saya. Ya. Yang dulunya tiap hari ada aja yang diomelin, sekarang ngomongnya dikit gitu. Makanya kata admin saya, ibu sabarnya seluas samudra. Dulu saya dimarah-marahin orang, jangan harap saya bisa diem. Orang tuh kalau cari masalah sama saya, atau memang dia ada merasa bermasalah sama saya, detik itu juga pasti saya hadapin. Walaupun dengan emosi juga itu salah kadang-kadang. Jadi saya memang orangnya saya nggak takut lah gitu ya. Ada masalah ya kelarin gitu. Daripada kita cuma ngoceh-ngoceh doang kan. Tapi sekarang ya menyelesaikannya lebih dengan hal-hal yang memang nggak perlu dipusingin, saya sudah ya udah gitu. Tapi kalau memang harus dihadapi ya dihadapi gitu. Kalau dulu nggak, hal kecil aja semua dipusingin. Dan saya lebih cepat meredakan diri gitu. Ya, hal yang mengesalkan atau apa lebih cepat meredakan, menyadarkan diri. Itu contohnya. Kita yang lama itu harus mati dulu. Kita harus kehilangan diri kita yang lama, diri kita yang rusak, diri kita yang kacau, diri kita yang jauh dari Tuhan, itu kita harus hilangkan dulu. Baru kita bisa hidup. Jadi kalau mau hidup dalam Tuhan harus mati dulu. Yang dimatikan apa? Kedagingan, hawa nafsu, ambisi-ambisi yang nggak jelas ini, ya, karakter-karakter yang mungkin kurang baik dalam diri kita terus dimatikan, luka batin, kepahitan semua dimatikan. Itu adalah bagian dari dirimu yang lama. Kamu harus menjadi dirimu yang baru, yang hidup baru, ya berarti yang lama harus mati, dan kamu akan menerima kehidupan yang baru, gitu. Orang yang tidak pernah mati dia tidak akan bertemu dengan Tuhan, bukan hanya secara raga, tapi secara keimanan kita. Kalau sebelumnya diri kita yang lama tidak pernah mati, kita tidak akan menjadi manusia baru yang hidup bersama Tuhan, yang mengundang Tuhan dalam hati kita. Karena Tuhan gak hadir di hati orang yang hatinya masih kotor, kepahitan, dan lain sebagainya.
Tuhan belum bisa mengurapi karena kekotoran itu. Tuhan hanya bisa mau menjamah kita. Gitu. Itu pun kalau kita terima jamahannya. Ya, kalau kita mati raga ya nanti pasti kita akan ketemu Tuhan. Entah kita ke neraka atau ke surga, kita akan tahu Tuhan itu ada dan nyata gitu. Bagi orang-orang yang nggak percaya mah ya udah terserah aja ya. Nanti kalau mati juga dia jadi percaya, tapi udah terlambat gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya biar bisa memurnikan hati hanya buat Tuhan? Gimana cara mematikan keinginan? Mematikan keinginan 100% tentu nggak bisa ya, tapi menekan itu bisa. Kita ini kan masih manusia, makanya saya bilang selama masih ada tubuh ini, masih ada darah dan daging di dalam diri kita ini, maka kita tuh masih punya kebutuhan dunia kok. Tuhan bukannya melarang kamu untuk benar-benar hidup 100% hidup selibat gitu. Setiap orang diciptakan sesuai dengan tujuannya dia dilahirkan. Ada orang-orang yang memang diciptakan untuk sepenuhnya melayani Tuhan, sehingga dia memilih tidak menikah. Ya kan? Tapi kayak saya menikah, saya punya pasangan, saya punya anak, kita tetap melayani Tuhan. Perbedaan itu aja. Ya. Ada orang-orang yang, saya nggak benar-benar dipakai oleh Tuhan, tapi saya mau melayani Tuhan dengan cara apa? Jadi berkat bagi sesama. Yang perlu diperhatikan itu bukan mematikan seluruh kedagingan kita, tapi memiliki rasa cukup di dalam diri. Jadi Anda itu bukan disuruh hidup benar-benar miskin papa gitu, tidak. Tapi punya rasa cukup di dalam diri. Takaran kecukupan, sehingga tidak ada keserakahan, tidak ada ambisi berlebihan. Dari apa yang Tuhan berikan kepada kita berusaha, Tuhan berikan berkat, kita nikmati berkatnya dengan rasa syukur, itu yang diperlukan. Jadi bukan Anda benar-benar tidak punya keinginan apapun. Nah, susah ya, itu tong samcong ya, tong samcong itu. Kita semua kalau masih punya keluarga, punya anak pun ada kebutuhan, sekolahnya dia, kita harus didik anak-anak kita, ya kan? Anak masih kecil, masa kamu nggak pernah ajak liburan, nggak pernah ajak makan, dan sebagainya, contohnya seperti itu kan termasuk kebutuhan. Realistis lah. Tuhan bukannya mau Anda benar-benar kayak semua nggak punya apa-apa. Kenapa di firman Tuhan ada dikatakan, jualah seluruh hartamu, sumbangkan seluruh hartamu, lalu ikutlah aku. Itu maksudnya apa? Ya, itu perumpamaan. Kalau kamu mau ikut Tuhan, berarti kamu sudah harus betul-betul siap lepasnya seluruh harta dunia nih. Itu perumpamaan. Lalu yang dikatakan kalau kamu mau ikut aku, tinggalkan orang tuamu. Apakah kita semua sekarang disuruh meninggalkan orang tua kita? Tidak. Tapi banyak orang, dia terikat dengan orang tuanya. Dia lebih tunduk sama orang tuanya daripada sama Tuhan. Padahal penundukan diri yang pertama sama Tuhan. Gitu. Ya, maksudnya apa? Harta itu apa yang kita anggap berharga, keluarga apa yang kita anggap durhaka, apa yang kita anggap berharga gitu. Makanya Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku, lepaskan apapun yang kamu anggap berharga, karena hanya akulah yang berharga. Sebetulnya itu. Tapi bukan berarti Anda disuruh benar-benar tidak punya apa-apa. Lah kamu hidup nggak punya apa-apa berarti apa? Kamu menyusahkan orang lain. Sedangkan kita hidup harusnya jadi berkat, bukan menyusahkan orang lain kan, gitu ya. Jadi kamu harus tetap mengolah berkat dari Tuhan dan punya rasa cukup. Itu yang digarisbawahi, rasa cukupnya. Ya, hidup itu bebas. Ya kita semua punya kehendak bebas, saya setuju. Tapi kehendak bebas itu dikurung lagi, dibatasi lagi dengan kehendak Tuhan. Yang harusnya kita lebih mengikuti kehendak Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Ya, jadi hidup itu tidak begitu bebas juga. Tuhan kasih Anda kehendak bebas, tapi Anda sudah diberi bekal pengetahuan, hikmat, akal budi pikiran untuk memilih baik dan buruk. Jadi nggak sebebas itu. Kalau kita bilang hidup itu bebas, kita jadi kayak binatang nanti. Ya, asal jangan merugikan orang lain, boleh ya. Ada orang yang nggak merugikan orang lain, tapi dia merugikan diri sendiri. Dan tanpa sadar, ketika Anda melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang salah, mungkin Anda tidak merugikan orang lain secara langsung, tapi siapapun orang yang ada di lingkungan kamu akan terdampak. Contohnya seperti yang saya bilang kemarin. Ya, kalau kita nggak jaga kesehatan kita tidur seenaknya, makan lebih seenaknya lagi, ya kan? Olahraga juga males. Efeknya apa ke tubuh kita? Sakit penyakit. Kalau kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Selain diri kita yang susah, kita akan menebarkan kesusahan ke orang sekitar kita. Entah anak kita nanti yang harus ngurusin kita, entah istri kita, suami kita, orang tua kita. Itu artinya Anda ngajak-ngajak orang susah. Karena apa? Kehendak bebas yang Anda pikir Anda tidak merugikan orang lain itu, uang ini aku yang makan, aku makan sendiri kok. Aku tidur, aku juga jam tidurku sendiri, ini badanku kok. Iya, tapi begitu badanmu itu renta, begitu badanmu itu sakit, orang sekitarmu repot. Ya,
itu artinya kamu juga merugikan orang lain. Karena di dunia ini manusia tidak pernah berdiri sendiri. Manusia itu tidak pernah dia berdiri sendiri, ngurusin dirinya sendiri, nggak pernah. Kita aja kalau mau makan aja ya, beli beras aja mesti ke petani yang nyiapin beras dulu, baru dikirim lagi ke kota, ya nggak? Dikirim lagi, didistribusikan lagi, berasnya dari gabah, diolah lagi gitu kan. Sampai jadi benar-benar beras, di packing, baru tuh kita bisa beli di toko-toko. Distribusinya panjang sekali, begitu banyak orang yang terlibat di situ. So, kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Jadi jangan sampai juga kita ini merugikan orang lain. Ya hidup itu simpelnya tunduk sama firman aja. Tuhan kasih kita kebebasan memilih, so berarti kita memilih yang baik-baik aja, ya. Ntar saya baca atu-atu ya, karena saya live cuman sampai jam 3 lebih dikit, saya mau tenis soalnya. Nanti udah dijemput, ini udah pakai baju tenis biar nggak buang-buang waktu. Dari habis mandi saya udah pakai baju tenis karena tadi pergi keluar test drive mobil kan. Ya. Bentar. Nenia 1703, siang C, pesan Tuhan buat saya C, kontrol amarahnya. Jangan jadi orang yang dendaman, jangan penuh kebencian, ya. Manusia diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, itu kata firman Tuhan. Apakah Tuhan ada dendam? Tentu nggak ada. Apakah Tuhan ada kebencian? Tentu nggak ada. Apakah Tuhan besar kemarahannya? Tentu tidak. Tuhan kan maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Maka kita harus punya karakter Tuhan itu dalam diri kita, ya Nenia. Ya Cici sekarang harus bagaimana doa mendekatkan diri? Ya pertobatan dulu. Kan tadi saya bilang apa dari voice note saya? Ini kalau nggak benar-benar bertobat ke Tuhan, hidupmu bakal terus dalam lingkaran setan yang sama gitu. Masalahnya itu aja, ngulang-ngulang aja. Lagian aku bingung deh, kamu nih sebenarnya banyak tindakan yang gegabah itu karena untuk orang lain, bukan untuk dirimu, bukan untuk pasanganmu, bukan untuk anak-anakmu gitu. Ya, kalian tuh terlalu gampang percaya dan gampang kasihan sama orang. Kita pikir orang yang gampang kasihan tuh kan dia punya kasih ya. Nih si Cen-Cen masih ada nggak sih orangnya saya? Dia tuh kayak, oh ada dia. Dia tuh gini loh, kita tuh berpikir kita tindakan-tindakan yang gegabah ini karena kita punya kasih sama dia. Kita pingin tolong dia gitu kan. Tapi kasih itu kadang-kadang kalau kamu tidak bijaksana jadi bodoh gitu ya. Kayak gini contohnya. Dan ada dua orang yang udah berkali-kali nih kayak kamu tuh sebenarnya udah sadar nih orang nih kurang oke lah ya gitu kan, tapi kalian tuh kayak masih terus aja berurusan sama dia gitu loh, dan kalian kejebak lagi gitu. Itu problem sih. Jadi kalau emang kita udah tahu itu toksik, cobalah untuk membatasi diri ya, terutama yang berhubungan sama uang, apa yang hal-hal yang kamu nggak siap kehilangan lah gitu ya. Tapi dia saudara kayaknya ini saudara, hubungannya deket. Tapi dia saudara memang dia saudara, tapi sama saudara begitu kita sudah menikah ya, masalah keuangan itu udah masing-masing. Belum menikah aja masalah keuangan itu masing-masing, itu prioritas tiap orang. Orang itu punya hak yang mana dia harus ngatur dirinya sendiri, yang nggak harus ngurusin seluruh umat manusia yang ada di sekitarnya dia gitu ya. Jadi bijaksanalah, karena uang itu tidak mengenal saudara ya. Pada akhirnya kita yang menderita nih, gara-gara kita, aduh nggak enak lah dia saudara, nggak enak lah dia saudara. Saudaranya mending tahu diri gitu ya. Nanti diomongin kayak gini tersinggung, katanya Cece mengumbar-ngumbar masalahnya. Masalahnya, I'm sorry banget, banyak saudara yang nggak tahu diri juga. Ya kalau bisa digas, kenapa nggak digas ini keluargaku? Kalau bisa kalau dia memang bisa dikerjain, tempat aku bisa dapet duit, ya aku gas aja dia. Nanti urusan nanti. Karena tidak semua manusia itu otaknya waras. Banyak juga otaknya gila. Akhirnya apa? Rusak hubungan saudara, hilanglah uang, hilang kepercayaan, rusak hubungan saudara, udah hilang harta, nambah musuh, nambah kepahitan gitu. Jadi next time, kalau memang kamu sudah dalam pertobatan sama suamimu juga, karena suamimu juga udah kepahitan banget, bahkan ke Tuhan pun dia kepahitannya. Ya kita nggak boleh kepahitan sama Tuhan, orang kita yang salah, kita yang oneng kok kita kepahitannya sama Tuhan, kan bingung gitu ya. Kalau dia sudah nanti sungguh-sungguh, kamu berdua sungguh-sungguh, Tuhan bukakan jalan buat kalian, bijaksana ke depannya ya. Masa dari kemarin nggak belajar sih, ini kenanya udah bukan 1-2 kali soalnya loh. Udah banyak kali kena terus tuh gimana ya. Belajarlah membuat batasan. Anda tuh bukan harus menjadi orang yang kejam. Ini juga yang saya sampaikan kemarin ya. Misalnya kamu punya uang, gaji, penghasilan 5 juta gitu ya. Kamu misalnya sangat-sangat ingin membantu keluargamu, itu kan suatu hal yang baik ya.
misalnya keluargamu ini emang nggak mampu, atau kamu merasa, oh orang tuaku harus aku bantu, ini kan orang tuaku, ya nggak apa-apa, itu baik ya. Tapi bukan 5 juta, 5 jutanya sampai 6 juta, nggak tahu 1 jutanya lagi dapat dari mana, kamu harus maksain dirimu, bukan gitu. Kasih batasan, misalnya dari penghasilanmu 5 juta, pokoknya 1 juta aja buat ngebantu keluarga, kayak gitu misalnya. Ya, jadi keluarga yang dibantu juga harus tahu diri, dan kamunya nggak kepahitan. Kamu sudah mengikhlaskan uang itu, gitu ya, sayangku. Ini masukan aja supaya kamu nanti nggak lagi kamu memberikan seluruh harta benda dirimu itu loh. Habis itu kamu stres lagi. Kalau udah kayak gini, saudaranya juga pada nggak mau tahu. Orang-orang yang ini juga pada nggak mau tahu soalnya gitu. Gung Ima, kalau saya pada ikatan leluhurnya sangat kuat. Keluarga Anda masih percaya kayak orang-orang pinter gitu juga sih sampai sekarang ya. Grover sudah dewasa nikah nggak izin ortu. Ya itulah, Bu, anak itu nggak tiba-tiba dewasa dia menggila, Bu. Semua itu ditumpuk dari kecil. Bagaimana didikan orang tua, kedekatan orang tua. Ibu dulu galak loh, Bu. Sampai sekarang Ibu galak sih. Maaf ya, Bu, nanti tersinggung lagi. Cici ini udah serba salah sekarang kalau tiap kali mau mengkonsultasikan orang loh. Karena saya tuh ngomong apa adanya, orang yang tersinggung. Intinya kalian kalau nggak siap dengerin kita, nggak usah minta jadwal lah, itu aja sih. Hidup itu bebas asal ini nanti. Cara menghadapi suami yang pernah selingkuh sampai zina, kakak. Kalau kamu masih bersama ya kamu mengampuni dong. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kamu nggak bersama pun kamu harus mengampuni dia, lalu jalani hidupmu. Saran saya sih ya, entah suami kita selingkuh atau tidak, suami itu nggak selalu selingkuhnya sama perempuan loh. Ada yang selingkuh sama laki-laki, bukan itu maksudnya ya. Ada laki-laki itu yang dia berselingkuhnya itu pikirannya dan hatinya nggak ke istrinya aja. Mungkin dia lebih suka sama hobinya dia, sama mobil, sama handphone gitu, ya. Sama pikiran-pikirannya yang kacau. Ya, keterikatannya dia lebih ke hal-hal seperti itu daripada membuat rumah tangga yang baik gitu. Ya. Itu sebenarnya udah perselingkuhan juga, tapi kan bukan dengan perempuan, ya. Apalagi kalau suami yang suka kedukun gitu, bawa-bawa jimat, nah itu udah masuk kategori persinahan loh kalau dalam firman Tuhan. Coba dibaca nanti di Perjanjian Lama ada itu. Ya. Terus kita sebagai istri harus gimana? Karena nggak semua rumah tangga yang tidak berselingkuh itu bahagia. Terkadang selingkuhan suaminya tuh ya sama handphonenya, sama gadgetnya, sama motornya, sama mobilnya, sama hobi-hobinya dia. Istrinya kagak diurusin, anaknya kagak diurusin, bener nggak? Sama teman-teman yang suka nongkrong, terus istrinya kagak diurusin. Nah itu. Kalau kita seperti itu, sebenarnya manusia itu tugasnya adalah membuat dirinya damai. Ya, mau suami kita segila apapun, yang penting kita sendiri damai. Makanya dalam hidup carilah yang namanya kedamaian dan ketenangan. Sekiranya sesuatu itu membuat kita tidak damai dan kita tidak tenang, lepaskan. Lepaskan dari hatimu ya. Ya udah. Kayak kemarin saya bilang apa? Kasih kita, kepedulian kita, arahkan ke yang memang membutuhkan dan menerima itu dengan baik. Kalau manusianya nggak bisa terima, ya udah ngapain dikasih? Ala kadarnya aja udah. Kita nggak buat jahat, tapi kita juga nggak usah fokusnya ke dia. Banyak orang yang masih bisa dikasihi, banyak orang yang masih bisa benar-benar menerima kasih kita itu. Ya, gitu. Karena kita juga harus berdamai dengan diri kita, menjaga hati kita. Dan yang pastinya kalau kita masih bersama mereka ataupun tidak bersama mereka, kita harus tunduk sama firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ampunilah sesamamu seperti aku mengampuni dirimu. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, orang sekitar kita, ya tugas kita tuh mengampuni. Gitu. Tapi nggak bisa rasanya marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Berproses lah. Terus bawa dalam doa dan katakan kepada diri Anda untuk melepaskan pengampunan itu. Itu yang penting. Ya. Pesan Tuhan untuk saya apa, Ci? Kesedihan, kegalauan, kebingungan, dan jangan suka kosong ya. Kayak bengong-bengong gitu, otaknya kemana-mana tapi kayak ngambang gitu loh. Kayak gitu, ntar kesambet sayang. Mending disambet duit ya kan, ini kesambet setan, bahaya. Pesan Tuhan untuk saya, Joni C. Pak Joni, ya hawa nafsu aja sih. Itu yang paling besar. Sama kegalauan hatinya.
Mam. Ini tadi udah aku jawab belum sih si Mam ini? Hah, udah bukan? Soalnya username-nya mirip, lupa. Kayak belum ya? Bisa bantu pesan Tuhan untukku apa, C? Kamu tuh kenapa sedih kayak mau nangis gitu sih? Kayak udah capek gitu, kayak sedih kayak mau nangis. Tapi masih lebih parah si Cen-Cen sih. Sedih putus asa itu lebih parah si Cen-Cen. Ini juga mirip-mirip sedih kayak mau nangis gitu. Ya kesedihannya dirilis lah. Sama-sama harus melepaskan pengampunan juga nih. Sekarang cuman mau jual ruko, bereskan tuh semua Cici ya, semoga cepet laku ya. Rukonya juga panas sekali. Aku sudah better kan C, better Sandi. Harus banyak berdoa Sandi ya. Jangan mundur lagi karena sudah selalu membaik. Elizabeth, pesan Tuhan untuk saya apa C? Semoga Tuhan memberikan kedamaian di hatimu ya. Karena hatimu tuh kayak kosong, hampa gitu. Kayak dibilang ruwet, sebenarnya hidupnya ya ada masalah, tapi bukan yang ruwet banget. Cuman karena di sini tuh kosong, jadi kayak nafasnya tuh kayak gitu. Bingung menjelaskan. Cuman kayak nafas tuh kayak ada yang berat, tapi bingung apa itu, kayak kekosongan dalam sini gitu loh. Bu Nik, Ibu Nik ini kan rajin nonton live tuh Bu. Aku inget loh Bu username sama mukanya. Kok Ibu nanya pesan semesta sih Bu? Ibu kayaknya salah deh kali ini. Ibu lagi konslet deh. Ibu kan tahu saya bukan aliran semesta. Karena saya jelasin sekali lagi ya, semesta itu adalah apa yang Tuhan ciptakan, bumi, planet, tata surya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk kita. Kita ini adalah bagian dari semesta. Tanaman, hewan, langit, awan itu loh, bintang, matahari, itu semesta. Dan semesta itu tidak bisa memberi pesan, Ibu. Sebenarnya bisa ya, tapi masalahnya di semestanya ada baik dan buruk. Kebanyakan yang memberi pesan itu yang buruk, bukan yang baik. Lebih baik kita langsung connect ke yang baik saja, yaitu Tuhan. Yang sudah pasti baiknya, sudah pasti terkoneksi penuh dengan segala tuntunan yang benar dan segala kebaikan. Jadi saya tuh memang bukan pengalur aliran semesta. Kita aja bagian dari semesta. Kalau Anda tanya pesan semesta, nanti saya sampaikan pesan saya lagi, ya kan? Pesan bakso 1. Gara-gara bakso mana Jo nih, jadi mau pesan bakso 1 gitu. Saya bukan aliran law of attraction. Aliran saya adalah saya mengajak Anda berdoa. Saya bukan aliran yang menyembah semesta. Aliran saya adalah menyembah Tuhan yang sudah jelas satu. Ya. Yang Esa, yang kudus, yang mulia. Oke, jadi jangan sampai salah. Jangan miss. Kalau pesan Tuhan untuk ibu banyaklah beribadah yang benar. Doakan supaya hatinya selalu diberi ketenangan dan kedamaian. Dan jangan sering berpikiran buruk, ya, baik tentang orang lain, tentang diri sendiri, apalagi berpikiran buruk kepada Tuhan. Maksudnya berpikiran buruk kepada Tuhan itu apa? Kadang-kadang kita nggak sadar, mikir, kok gini sih Tuhan? Saya kan maunya begini, kenapa hidup saya begini, hidup saya begitu? Itu kita berpikiran buruk kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang memberikan kehidupan yang kurang baik kepada kita. Padahal Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu. Oke? Apakah tanahku lebih baik disewakan atau dijual? Lokasinya di pinggir jalan. Sewakan aja. Walaupun tuh tanah nggak begitu ciamik ya, tapi ya udahlah sewain aja. Makasih Cece biar dibilang galak, tapi benar semua real. Ya gimana dong, emang emosi jiwa galak ya. Tadi, mana lagi nih? Oh, pesan Tuhan untuk saya Kak, nama Vira. Anda nggak usah sebut nama. Itu terkenal lagi. Jangan galau mulu Vira. Pikirannya banyak sekali, ruwet sekali Vira ini. Galau terus Vira, jangan galau mulu. Kalau orang yang punya iman tuh dia nggak galau, kan dia udah tahu dia bersama siapa, ya kan? Kegalauan tuh juga menghambat pintu rezeki kita, tahu. Made Suwarniti, pesan Tuhan untuk saya apa C? Berdoa yang benar. Ya. Doa ke Tuhan, doa yang benar. Terus kamu harus mengampuni kedua orang tuamu, saudaramu, pasangan juga. Itu yang paling menimbulkan luka besar di hatimu. Maaf Cece, tadi kok kedengeran Sandi yang bener aja Sandi. Ya. Sandi udah bagus, jangan lupa, jangan sampai mundur lagi, itu yang saya bilang Sandi. Tina NGL, Bu, emosinya dikontrol, Bu. Sama maaf ya, Bu ya, lidahnya dikontrol. Kalau berkata-kata itu kalau kira-kiranya menyakitkan atau gimana itu
Soalnya banyak orang tuh yang jadi kepahitan, Bu. Tapi saya ngomong gitu katanya kata-kata saya menyakitkan juga ya. Karena saya memberitahu Anda fakta dan kebenaran tuh emang menyakitkan. Tapi bukan kata-kata yang kasar kayak gitu. Cuman ya, paling kasar paling saya bilang bodoh. Karena memang ya bodoh, gimana dong. Tindakan yang sudah tidak ada hikmat kebijaksanaan itu kan bodoh namanya. Mau dikasih kata-kata apa lagi ya bodoh gitu loh. Kok jadi bingung juga saya. Ya sudah, mohon maaf kalau tersinggung gitu aja. Ada yang tersinggung dibilang bodoh, tapi tindakannya tuh maunya saya tanya, itu tindakanmu benar apa salah? Kalau kata bodoh ini menyinggung kamu, tindakanmu benar apa salah gitu loh. Kalau benar, enggak mungkin hidupmu bermasalah. Enggak mungkin kamu datang konsultasi ke Lukat Suci. Berarti ada tindakan yang bodoh. Udah gitu aja. God bless tuh. Aiga, pesan Tuhan untuk saya apa? Ini kenapa kepahitannya banyak sekali? Ya, Anda bahkan ada rasa benci sama satu orang. Dilepaskan itu semua, harus melepaskan pengampunan benar-benar. Duh, males baca yang komennya gila-gila, yang Tuhan ada berapa. Manusia kalau nggak ngerti konsep ketuhan, cuman sibuknya ada sama agama doang, tapi bukan sama Tuhan, emang error. Emang perlu di sliding kepalanya, kayak main bola loh, di sliding gitu loh. Ya. Susah, dan kebanyakan manusia di dunia ini, mereka tidak memuja Tuhan, mereka memuja agama. Mereka tidak menyembah Tuhan, yang disembah agamanya. Karena kalau manusia menyembah Tuhan, ya malah akan merasa dirinya semakin perlu memperbaiki diri, bukan semakin perlu ngurusin orang, semakin perlu komentarin yang tentang imannya orang dan lain sebagainya. Karena kita selalu ngerasa iman kita tuh yang harus kita perbaiki terus gitu. Ya. Anda konsep ketuhanan aja nggak ngerti, lebih banyak kesetanannya. Ya susah ya. Kalau kayak gitu ya. Kenapa nggak minum obat aja banyak-banyak? Secara rutin loh, bukan dalam sekali kok sekalian Anda metong lagi. C, untuk mengurangi dendam, amarah bagaimana Kak? Melepaskan pengampunan, semua kuncinya di situ. Minta Tuhan berikan hati saya ini kasih-Mu Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan dalam hati kita akan lebih mampu mengampuni, lebih mudah untuk kita mengampuni. Kenapa orang susah mengampuni? Karena dia nggak ada kasih dalam hatinya. Dia sudah terlalu banyak dilukai, dia ke Tuhan juga nggak mau, dia banyak kepahitan, banyak luka, akhirnya jadi keras hatinya. Ketika ada yang nyakitin lagi, cepet banget timbul rasa marah, rasa benci. Selalu saya tekankan dan saya ingatkan bahwa manusia itu tidak pernah sendiri. Manusia itu selalu berdiri di antara dua sisi. Sisi hitam atau sisi putih. Anda jangan pikir Anda bisa di tengah-tengahnya. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang berusaha tunduk pada perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan yang mana? Ya sesuai kitab suci agama kita. Ya kan? Itu di situ semua udah ada tuntunannya untuk hidup dalam Tuhan seperti apa, tuntunannya diikutin gitu. Yang pasti kita menyembahnya kepada Tuhan, berdoanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Kamu kalau tanya lagi tentang Tuhan yang lain-lain, sudahlah ya, terserah dah kamu ya, capek saya. Kamu berdiri di jalur yang putih, maka Tuhanlah yang ada bersamamu. Tuhanlah yang meliputi kamu, Tuhanlah yang menjaga kamu. Tapi kalau kamu tidak pernah mau mendekatkan diri ke Tuhan, kamu mau hidup dalam kepahitanmu, dalam luka batinmu, maka kamu bersama iblis. Kamu tidak pernah sendiri, kamu tidak pernah kosong. Tuhan dan iblis dua hal yang tidak bisa kamu lihat. Setan bisa kamu lihat, iblis tidak akan pernah bisa dilihat. Wujud nyatanya iblis tuh kamu gak pernah bisa lihat. Mau digambarkan kambing apa segala macam, itu bukan wujud nyatanya dia. Karena iblis sebenarnya tidak punya wujud. Tuhan juga sama. Tapi perumpamaan Tuhan itu seringkali sinar terang. Tuhan sebetulnya bisa saja menunjukkan wujud Tuhan dalam rupa apapun. Ya kan? Termasuk dalam rupa diri kita, itu wujud Tuhan seharusnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan perkenankan, itu sudah wujud Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu menunjukkan wujudnya melalui perbuatan, melalui rasa. Karena Tuhan begitu mulianya, kalau kita memandang Tuhan, kita bisa hancur. Kalau iblis, kenapa dia nggak menunjukkan wujudnya yang sebenarnya? Karena dia sungguh-sungguh tidak berwujud, sungguh-sungguh jelek dia tuh. Nggak karu-karuan bentuknya. Minder dia tau. Gitu. Ya, jadi Anda harus pilih. Anda mau di jalan Tuhan atau salah jalan. Udah itu aja. Ya. Ya, kalau manusia yang waras sih pilihnya Tuhan. Kalau enggak waras enggak tahu lagi. Nih, sampai mana tadi? Jess 89. Amarahnya dikontrol, kepahitannya banyak sekali. Ampuni orang tuamu. Itu tugasnya, harus mengampuni orang tua.
Mam, saya ada tindakan bodoh nggak Ci yang saya mungkin tidak sadari? Setiap dari kita tuh pasti punya tindakan bodoh ya, karena itulah hidup kita tuh ada masalah. Masalah itu 80%-nya timbul dari tindakan kita yang tidak berhikmat dan bijaksana, sayang. Makanya kenapa Tuhan mengatakan, bawalah aku dalam segala lakumu, supaya apapun yang kita mau perbuat, kita banyak doa, supaya Tuhan tuntun terus, akhirnya kita jauh dari masalah. Gitu. Ya. Kenapa kita harus selalu meminta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, penyertaan, pertolongan, perlindungan, bimbingan sama Tuhan. Supaya ketika kita mau melakukan sesuatu, ada hikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga jauh kita dari masalah dan jauh dari tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau sampai kita ada masalah, berarti ada tindakan yang salah. Tidak ada asap tanpa api. Hukum tabur tuai itu kan nyata. Jadi kalau kita tanya, pernah nggak kita bodoh? Pasti kita pernah bodoh semua. Karena kita pernah menghadapi masalah. Ya. Murwa MCI. Saya gimana, C? Ruwet otak, ruwet soro. Ruwet banget kamu itu. Banyak bingungnya, banyak sedihnya juga. C, lebih baik kata aku nggak bisa ya, atau Allah izinkan aku bisa nggak ya, atau Allah izinkan aku bisa ya. Allah izinkan aku bisa, itu yang terbaik. Karena kita ini manusia, sebetulnya kita bisa kok. Hanya kita melimitasi diri dengan pikiran kita. Kita itu bisa sebenarnya, hanya kita melimitasi diri dengan pikiran kita. Mungkin kita bukan yang menjadi the perfect one, karena kalau perfect one, nothing's perfect by the way. Yang the best one lah ya, jangan the perfect, the best one. Mungkin kita bukan jadi yang terbaik gitu, tapi kita bisa melakukannya. Kalau jadi yang begitu kita bisa, untuk menjadi yang terbaik, kita harus berlatih. Manusia itu sebenarnya makhluk yang cerdas sekali. Orang kita serupa gambaran Tuhan, satu-satunya makhluk yang dikasih akal budi sama Tuhan tuh kita. Yang bikin kita nggak bisa apa? Rasa tidak percaya diri kita dan bagaimana kita terus membatasi diri kita untuk bergerak maju. Gitu. Ada orang yang stagnan sekali, udah bisa di satu pekerjaan, dia nggak mau ke pekerjaan lainnya. Contoh olahraga ya. Saya orang yang suka olahraga kan. Sebenarnya saya sukanya nge-gym, lari. Sekarang saya mencoba tenis, saya coaching tenis. Sebelumnya main badminton, pedal, semua bilang apa? Semua olahraga Cece cobain. Iya, karena prinsip saya nggak ada yang nggak bisa, dicoba aja dulu. Kalau saya coba, pasti saya bisa. Walaupun saya bukan pro, kalau mau pro mesti coaching terus. Setelah saya coba-coba, akhirnya saya pilih, udah deh, saya mau full coaching tenis aja. Saya udah nggak main badminton lagi, saya nggak main pedal dulu, supaya gerakan saya di tenis nggak terganggu. Kalau sejak awal saya diajakin main tenis, saya langsung bilang nggak bisa, berarti saya nggak akan pernah bisa. Cuman kita juga sadar diri, level kita bisa tuh seberapa. Ya jangan sombong, jangan sok-sokan, kita terus belajar gitu. Ya berusahalah. Aku benci berapa orang ya, Ci? Nggak ada, Ci Meli. Kalau di hatimu ada kebencian, udah aku sliding kau dari dulu. Ci, pesan Tuhan pada saya kira-kira apa, Ci? Nggak pakai kira-kira sayang, pesan Tuhan tuh pasti. Ronald Sitorus. Hidupmu itu kayak perahu yang nggak tentu arah, terus gelombangnya besar, jadi goyang terus, bingung terus gitu. Kayak nggak punya pondasi yang bener gitu. Ya Anda perlu punya pondasi iman yang bener sih. Ya, benar-benar berserah sama Tuhan gitu. Kalau secara hati sih ada luka batin, ada kepahitan, kesedihan juga ada. Tapi itu bukan yang sebenarnya dibilang dalam perjalanan hidup itu bener-bener hancur mina gitu tuh enggak. Ya, bisa lah. Harus melepaskan pengampunan, itu udah pasti nomor 1. Mr. Josh. Ci, tolong cek saya. Amarahnya besar. Anda egonya lumayan tinggi. Ya nggak apa-apa juga sih ya, tapi ya apa-apa juga harus dikontrol. Nggak semua hal kita harus mengandalkan ego kita. Justru kita harus merendahkan ego tuh banyak sekali gitu. Ahok yo. Bagaimana dengan Kuci? Lu Ahok, nama lu aja Ahok nih. Kayak gubernur Jakarta dulu. Kamu nih kok hidup segan mati tak mau gitu sih, kayak nggak punya arah gitu. Kayak ya hidup ya udahlah. Jalani aja, tapi nggak ada. Kalau saya kan jalani, tapi kita tuh kayak tahu kita harus kemana, kita harus ngapain, kita tuh tahu. Kalau kamu tuh nggak, jalani aja, tapi kayak nggak
nggak ada tenaga gitu loh, kayak pingin gitu. Gimana sih ngomongnya, kayak bener-bener kayak ya udahlah gitu, nggak tahu deh, ya udah gitu, kayak ya udah, tapi ya udah putus asa, nggak taunya tuh kayak udah pusing, nggak mau tahu gitu. Gimana sih mengungkapkan perasaan feelnya itu ya. Mati juga ya nggak mau mati, takut juga gitu ya. Itu gimana itu Ahok sebetulnya, ha? Kalau nggak punya iman emang kita begitu Ahok, kita harus menumbuhkan iman jadinya kan. Apakah perbuatan menyelamatkan kita atau keyakinan? Mau ngapa sih lu? Perbuatan menyelamatkan kita atau keyakinan? Keduanya sayang. Orang baik aja nggak pernah cukup. Karena baik menurut manusia itu berbeda dengan baiknya Tuhan. Ya, baiknya Tuhan nih saya selalu ingetin berkali-kali nih sama orang yang suka nanya oneng-onengan gini. Baik menurut Tuhan itu yang sudah pasti baik. Itu tunduk dengan firman Tuhan. Belum tentu kita melakukan itu orang lain merasa itu sebagai suatu kebaikan. Karena manusia itu apa yang dia bilang baik adalah yang tergantung kebutuhannya, yang tergantung keinginannya. Fansku dateng loh. Tunggu kalian semua. Dr. Randus T. Christian Lescrow yang selalu ketawa tiap lihat saya. Ngefans banget. Tahu nggak? Hanya dengan hadirnya wajah saya di timeline-nya Bapak Dr. Randus Christian ini ya. Dia tuh selalu tersenyum, tahu nggak? Selalu ketawa lihat saya. Lihat deh, wajah penuh berkatku. Sampai membuat Bapak Christian tadi tuh selalu tertawa. Padahal dia sehari-hari kayak orang ruwet aja kepalanya, kayak lehernya kaku gitu, tegang. Cuma lihat saya dia bisa ketawa. Gitu dong. Emang kalau diberkati Tuhan tuh gitu. Sampai yang kesetanan aja ngeliat aku ketawa. Ntar dulu, sampai mana tadi nih? Jadi bingung. Gara-gara yang kesetanan jadi bingung sama yang mau dibantu. Sebentar ya. Tadi kan seingatku terakhir si Ahok tuh. Terus aku lagi pidato apa tadi tuh? Oh si Ahok tadi tuh ya terakhir ya. Mau tanya pesan Tuhan tapi sudah tahu saya harus bertobat, banyak doa, mengampuni diri sendiri dan orang lain. Itu aja sebenarnya poinnya, sebenarnya kehidupan itu. Apakah perbuatan menyelamatkan kita atau keyakinan? Keduanya. Keyakinannya kepada siapa ya? Kepada Tuhan ya. Kalau kayak lu nih nggak yakin sama siapa-siapa, yakinnya sama setan susah. Ya. Kalau yakinnya sama Tuhan, pasti akan melakukan firman Tuhan, melakukan tuntunan Tuhan. Pasti selamat. Tapi kalau kita cuman baik aja, belum tentu yang baik itu tuntunan Tuhan. Belum tentu yang baik itu perkenanan Tuhan. Karena manusia itu, apa yang dianggap baik itu yang menguntungkan bagi dirinya dia. Kalau itu menyakiti dia, merugikan dia, apalagi dia harus berkorban sesuatu, bisa-bisa jadi nggak baik buat dia. Ya, selama itu menguntungkan bagi dia, menyenangkan bagi dia, baru dianggap baik. Tapi untuk Tuhan tuh nggak seperti itu ya. Ari ya, bertobat Ari. Kerajaan Tuhan sudah dekat Ari. Antara kue mati duluan, terus kue harus pilih masuk surga atau neraka, harus memilih ke surga atau neraka, atau nanti kiamat datang duluan. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Bertobat ya Ari ya. Kalau nggak mau bertobat ya udah terserah Ari aja. Juga kita hidup masing-masing. Kenal juga kagak. Kalau galau-galau harus apa C? Emang galau C banyak pikiran. Galau-galau harus berserah sama Tuhan lah, harus berdoa. Segala masalah yang datang ke kita hadapi saja, Tuhan pasti tolong. Ya. Nggak usah dipusingin. Itu menurut saya. Kemarin kan ada orang yang saya konsultasikan, dia nggak terima. Dia marah-marah sama admin saya. Saya nggak ngerti, mungkin dia nggak paham konsepnya di Lukat Suci bahwa memang kalau Tuhan suruh saya konsultasiin orang sambil live, saya akan live. Itu suatu masalah kan. Dia begitu ributnya, kita udah minta maaf pun dia nggak mau terima. Saya bilang udah yuk ketemu di toko. Saya harus menghadapi dia dengan cara apa saya nggak tahu aja. Saya bilang, saya udah jelasin, dia tetap nggak terima. Apa yang dia mau saya nggak ngerti. Ya sudah yuk kita ketemu di toko. Saya bilang, hari ini saya tunggu. Kemarin tuh saya habis test drive mobil, saya bilang saya test drive mobil sebentar, saya ke toko. Temui saya di toko, gak usah marah-marah sama admin lah ya, ngomong langsung aja ke saya gitu. Gak bisa katanya, bisanya tanggal 23. Terus saya bilang tanggal 23 sudah ada jadwal. Besok aja, hari ini, siang ini admin saya nawarin, mau hari ini ketemu ibu, dia gak ada kabar. Terus kemarin tuh saya bilang, ya sudah saya telepon aja lah dia. Kalau dia gak mau ketemu, saya telepon aja. Kalau dia hari ini gak bisa ketemu, saya telepon aja. Maksud saya apa? Supaya dia tidak telepon admin saya marah-marah. Telepon saya telepon 3 kali nggak diangkat, terus dia bilang dia lagi di jalan, nanti dihubungin, sampai hari ini saya nggak dihubungin. Terus kayak tadi nomor saya diblokir gitu. Kayaknya loh ya, saya juga nggak tahu karena kemarinnya ada foto, hari ini nggak ada foto.
Itu masalah nggak? Masalah. Tapi saya sudah kayak, ya udahlah, saya melayani untuk Tuhan. Saat itu Tuhan suruh saya lakukan seperti itu. Memang malamnya di live Bu Ami saya udah sampaikan lagi. Tapi itu memang sebagai pelajaran untuk banyak orang. Memang harus disampaikan sebagai pelajaran untuk banyak orang. Saya memang ada bilang dia bodoh. Karena memang tindakannya bodoh. Nggak ada tindakannya bisa saya benerin. Saya sampai dengerin dia konsultasi, saya sampai bilang, ini sudah terlalu jauh dari yang benar gitu loh. Makanya itu saya bilang tindakan bodoh. Dia bilang, apa maksudnya bilang saya bodoh? Ya masa otak bilang pinter, memang tindakannya bodoh gitu. Ya, kalau untuk itu saya siap bertanggung jawab. Itu suatu masalah, tapi saya nggak mau bawa pikir. Saya berpikir cuma simpel aja, Tuhan pasti tolong saya menghadapi setiap masalah kok. Toh ini juga bukan masalah yang saya cari-cari sendiri. Ya nanti kalau waktunya saya ketemu ya ketemu, tapi nggak tahu dia mau ketemu apa nggak, karena kok nomornya kita diblokin, nggak ngerti juga. Mungkin dia hanya pingin marah atau gimana, saya juga nggak paham. Itu masalah, tapi nggak usah kita bawa beban di hati kita. Yang paling penting kita damai. Ketika harus dihadapi, hadapi saja. Ya, tapi nggak usah dijadiin beban. Aduh gimana ya, aduh udahlah. Lagian kita ini melayani Tuhan, Tuhan nggak akan izinkan kok kita tuh tersentuh satu ujung kuku pun, karena Tuhan juga tahu maksud kita apa, hati kita gimana. Kalau manusia kan jarang tahu hati kita ya, susah tahu hati kita, bahkan lebih cenderung pikirannya buruk gitu. Hujan sana Cek? Enggak, tadi cuma duduk doang. Jangan hujan dong, orang mau tenisnya indoor sih. Cuman kan nggak enak kalau hujan. Sampai mana tadi ya? Oh, Meli NCL, pesan Tuhan buat saya C. Meli, kalau ada bawa duitnya orang atau haknya orang yang sebenarnya bukan hakmu gitu, kamu balikin deh. Biar masalah kamu tuh nggak makin banyak dan nggak makin ruwet ya. C, saya sering dimanipulasi oleh orang yang saya hormati, jadi saya sering waspada dan agak hati-hati. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu sudah tahu sering dimanipulasi, memang kamu harus waspada. Masa kamu store diri terus manipulasi AQ gitu kan, itu namanya juga oneng-onengan saya kalau kayak gitu. Apakah perbuatan baik menyelamatkan? Ini udah. Si Ari ini emang dia sensi sama agama Kristen, tau kamu? Tak kasih tahu kamu. Dia sensi sama agama Kristen. Lihat dari pertanyaannya. Perbuatan baik menyelamatkan kita atau kepercayaan tertentu yang bisa mengklaim keselamatan kita. Di agama Kristen dan Katolik memang dikatakan bahwa kalau kamu mengikut Tuhan, maka kamu akan selamat. Ya memang benar. Faktanya memang demikian. Ikutlah aku maka kamu akan selamat. Ya kan? Di firman Tuhan dikatakan begitu. Memang benar. Jadi Ari mau ikut nggak? Ikut Tuhan mau nggak Ari? Atau Ari mau ikut setan nih? Biar Ari tersesat, terjungkal, terjatuh, tergelinding-gelinding. Itu fakta yang tidak bisa ditolak Ari. Memang itu faktanya demikian. Kalau ikut Tuhan pasti selamat. Masalahnya Ari paham nggak masalah ikut Tuhan? Makanya saya bilang otaknya jangan terus mikirnya agama. Ikut Tuhan itu berarti Anda tunduk penuh pada kehendak Tuhan, bukan hanya masuk satu agama. Tapi otaknya Ari kan sepertinya masih agak susah untuk mencerna kebijaksanaan yang dalam ya Ari ya. Kayaknya Ari ini mungkin masih bayi lah gitu ya. Jadi yang pasti Ari tahu, harusnya Ari ikut Tuhan, bukan Ari ikut satu agama. Ya. Ari itu harusnya menyembah Tuhan, bukan menyembah agamanya Ari. Agama itu tuntunan yang diikuti Ari, yang disembah Tuhannya Ari ya. Jangan salah Ari. Kalau memang Ari sudah menyembah Tuhan, pasti selamat kok Ari. Yuk Ari jadi Kristen mau, gas? Biar dibantu dibaptisin, walaupun bukan saya ngebaptisin, terserah Ari pilih dibaptisin di mana. Yuk gas Ari, biar nggak sensi-sensi. Tumben loh, saya ini nggak pernah loh ngajain orang masuk ke satu agama. Masalahnya agama saya aja bukan Kristen, saya Katolik, tapi saya suruh kau masuk Kristen. Ya, cepetan Ari, gas. Kalau masuk Katolik soalnya kamu mesti katekumen dulu Ari, lama, ntar gua gas aja sekarang, mau nggak? Kamu tuh terlalu rasis jadi orang, tau nggak Ari? Hah? Nah kan? Ternyata udah Kristen dia. Kau perlu baptis ulang Ari ya? Kalau kamu kepahitan sama pendetanya, jangan kamu salahin Tuhannya Ari. Kalau kamu kepahitan sama pendeta, jangan kamu salahin Tuhannya. Banyak pendeta juga bilang saya sesat, Ari. Tapi saya tidak menyalahkan Tuhan untuk itu. Karena saya tahu, saya melayani Tuhan. Pendeta itu manusia, Ari. Yang mentabiskan dia jadi pendeta itu bukan Tuhan. Yang manusia lainnya. Dia kuliah teologi, bukan berarti dia sudah benar hidupnya 100%. Kalau pendetamu melakukan kesalahan, bukan Tuhan yang melakukan kesalahan. Ya kau tinggal pindah gereja aja, nggak usah lah kau jadi umatnya dia, kau cari gereja yang lain.
Dan saya mau kasih tahu bahwa di setiap gereja itu tidak ada gereja yang sempurna. Makanya beribadah itu lihat Tuhannya, bukan lihat manusianya. Seandainya kamu sudah nggak sanggup lihat manusianya, cari tempat lain di mana itu tidak mengganggu kenyamananmu beribadah kepada Tuhan. Gereja segitu banyaknya mekacaan gereja. Di Puputan aja Jikuda gereja tuh, di dekat lapangan Puputan sini. Ada gereja Kristen, ada gereja Katolik, katedral itu. Ada lagi gereja-gereja kecil dekat rumah saya aja di Lenggang ada gereja. Banyak sekali gereja. Ya, Anda tinggal pilih aja, Anda mau tuh ke gereja yang mana. Kalau di sini Anda nggak nyaman, pindah. Situ Anda nggak nyaman, pindah. Tapi pindah-pindah terus, ya kan nggak nyaman. Sedangkan kita mau beribadah kepada Tuhan harus gimana? Damai sejahtera hati mau ketemu Tuhan. Kamu lihat muka pendetanya nggak damai sejahtera, ganti. Cuman kalau kamu nyari pendeta ganteng kayak artis, susah juga. Mungkin Pastor Philip Mantova aja ganteng tuh. Ada sih, banyak sih ya. Yang ganteng-ganteng, pendeta-pendeta di Jakarta tuh ganteng-ganteng sih. Tapi kan ganteng wajah belum tentu, ganteng juga hatinya belum tentu kamu srek gitu loh. Ya, kalau Pastor Philip tuh idola saya tuh karena dia ganteng. Cuman sedihnya banyak aja kalau Pastor Philip. Hatinya tuh sensitif gitu, kayak penuh, karena dia penuh kasih juga ya. Jadi hatinya tuh kayak sensitif gitu. Banyak sedih. Bukan sedih yang gimana sih? Tersentuh gitu loh, tersentuh. Bukan sedih itu ya, tersentuh. Aduh. Oh, temenmu yang tadi tuh Helena, aku belum baca Helena, handphonenya lagi dipakai online lagi. Tapi memang sejak dia kelukat suci, dia pembersihan, ya gangguan-gangguannya itu dibilang makin intens sih sebetulnya tidak, makin melemah justru. Cuman dia juga sedang dilemahkan, paham ya? Gangguannya itu nggak sekuat yang dulu. Dia tuh rasanya sudah berbeda dari yang dulu. Cuman dia dilemahkan. Dia ingin dilemahkan. Sehingga kayak dikasih mimpi, dikasih kayak perasaan-perasaan yang nggak enak dan lain sebagainya. Ya sudah, tinggal doa aja terus, komitmen gitu loh. Dalam pertobatan itu yang dibutuhkan komitmen gitu ya. Ari, tadi kan Ari nanya, apakah cukup dengan kita mengingat Tuhan tapi kita tidak beribadah kepada Tuhan? Ari itu nggak cukup, Ari. Ari harus baca firman Tuhan. Ari kan udah jadi Kristen nih ya. Hampir tadi saya baptis ulang si Ari. Kirain bukan Kristen. Soalnya kepahitan banget si Ari. Ya kan? Ingat Tuhan aja nggak pernah cukup. Kita ini siapa sih? Ya, kita semua orang ini kalau kita kenal Tuhan, kita pasti di dalam otak kita ada ingatan tentang Tuhan tuh pasti ada. Tapi tugas kita itu menyembah Tuhan. Jadilah penyembah yang benar. Penyembah yang benar tuh pasti beribadah pada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan melalui apa? Tunduk pada firman Tuhan. Melakukan tindakan-tindakannya juga pasti yang Tuhan perkenankan. Dan salah satunya adalah berdoa. Salah satunya adalah memuji Tuhan. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita dengan mengingat Tuhan saja kita sudah benar. Salah, apa sih maksud kata mengingat tuh? Perlu tindakan nyatanya. Tunduk firmannya itu seperti apa? Itu tindakan nyatanya. Ya. Janganlah kepahitan sama Tuhan. Manusia tuh anehnya gini ya. Tindakan yang salahnya dibuat oleh manusia. Entah oleh diri kita sendiri atau entah oleh orang lain yang membuat luka itu dalam diri kita, ya kan? Tapi kesalahannya kita lempar ke Tuhan. Mah, hujan ya? Iya. Aku boleh pindahin handuknya? Oh iya, tolong mami sayang. Terima kasih sayang. Jadi tindakan nyatanya itu manusia yang buat. Rasa sakitnya lu lempar ke Tuhan. Kan kacau. Padahal yang bisa menyembuhkan kita Tuhan. Kita boleh kecewa sama siapa aja, itu pun kita harus mengampuni. Ya masuk kita kecewa sama Tuhan, ya kan? Lo yang gak cocok, guys. Kalau temanku dulu sampai 8 kali baptis, ya terlalu rajin dia tuh dibaptiskan. Dia tuh mandi apa baptis sebenarnya? Orang mandinya sehari 2 kali. Kenapa dia baptisnya sampai 8 kali, say? Gimana konsep teman Anda itu ya? Sebenarnya, apakah pindah gereja dia baptis terus? Nah, ada gereja-gereja yang seperti itu. Saya tidak fanatik, saya tidak memusuhi satu gereja manapun, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi sesungguhnya baptis itu yang paling penting adalah orang itu kan memilih untuk menerima Tuhan. Tanda pembaptisan itu kan adalah tanda kita menerima Tuhan, toh.
Tanda kita mau percaya, mau ikut jalan Tuhan. Kita dibersihkan gitu. Makanya pakai media air kan pembaptisan itu, ya. Kalau kamu sudah satu kali dibaptis, sudah kamu satu kali mau menerima Tuhan, kamu pindah gereja, masa kamu lagi disuruh terima Tuhan lagi, terima Tuhan, kamu sudah terima Tuhan. Hanya pindah gereja itu kan istilahnya kayak pindah guru gitu loh. Bukan pindah guru juga sih, hanya pindah tempat ibadah aja gitu, masa lagi harus dibaptis? Sebenarnya kan nggak perlu sebetulnya. Di firman Tuhan kan hanya satu kali saja. Ya kan? Wah, udah mulai banyak nih yang muncul yang gila-gila nih, yang kurang-kurang minum obat nih. By the way, ada yang nanya, apa kapasitas saya menjelaskan tentang Tuhan? Saya tidak punya kapasitas memang. Ya, saya hanya dipakai aja punya karunia. Kalau Anda nggak mau dengar, silakan di skip. Apa yang saya ngomong seandainya omong kosong atau bertentangan sama firman Tuhan, tunjukkan yang mana firman Tuhan yang bertentangan. Ya, jangan cuman asal komentar. Tapi Anda nggak bisa tunjukin buktinya saya salahnya di mana. Tunjukin. Ya, saya sangat welcome. Kalau saya salah, saya siap minta maaf, saya siap memperbaiki. Tapi kalau kamu fitnah, ya kamu bukan berurusan sama saya, tapi berurusan sama Tuhan. Kalau ajaran Yesus jalannya ke arah kebijakan, tapi kalau ajaran Paulus ajarannya nggak masuk di akal. Emang ajaran Paulus itu yang mana? Saya ingin tahu juga, karena banyak sekali orang-orang yang tidak paham, tapi dia sibuk sekali mengatakan ajaran Paulus, ajaran Paulus. Boleh Anda jelasin salah satu ajaran Paulus itu seperti apa? Atau mungkin semua tentang ajaran Paulus itu. Saya ingin banget mengetahui juga isi pola pikir Anda itu. Supaya Anda nggak sembarangan bicara kan. Kakak sepupu saya juga namanya Paulus soalnya. Hah? Seperti daging tidak masuk ke dalam surga. Bapak sebenarnya itu bukan ajaran Paulus yang ngaco. Itu ajaran Paulus benar, Bapak yang ngaco. Firman Tuhan tuh penuh perumpamaan, Pak. Itu di ayat berapa tuh daging tidak masuk ke dalam surga tuh. Tapi saya memahami maksudnya. Kita hidup itu, ya Pak ya, raga ini, hawa nafsu itu loh kedagingan. Ya memang kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita memang harus melepaskan itu semua, Pak. Kita harus hidup rohani. Hidup dalam jalan Tuhan itu berarti kita menekan kedagingan dan hawa nafsu kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa daging tidak masuk surga. Bagaimana orang yang penuh hawa nafsu, yang kotor, yang penuh kedagingan, ingin menginjak kerajaan surga? Pasti nggak bisa. Ya benar, daging nggak masuk surga. Yang masuk surga tuh roh. Orang yang hidup dalam roh. Orang yang terima Tuhan itu hidup dalam roh. Itu yang masuk surga. Itu pun kita nggak tahu kita masuk surga apa enggak. Karena yang menentukan surga dan neraka itu Tuhan di hari akhir, bukan kita. Ya, itu kayaknya bukan salahnya Rasul Paulus deh. Salah yang baca, yang kagak paham maksudnya Rasul Paulus apa. Sama kayak kita di sini ngomong A, tapi diterimanya sama di situ Z gitu. Jadi bukan Rasul Paulus yang salah, mispersepsi dari penerimanya. Airnya habis. Padahal baru mau semangat biar bisa ngomel lebih masuk. Kalau yang masuk neraka bagaimana pula, Kak? Ya nggak tahu, itu juga Tuhan yang menentukan. Yang pasti kalau dari firman Tuhan, orang yang masuk neraka itu adalah orang yang tidak tunduk sama Tuhan, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya, yang tidak beriman kepada Tuhan. Itu dia, kalau menurut firman Tuhan. Tapi nanti apakah pada akhirnya memang kita masuk surga apa neraka itu Tuhan yang menentukan. Oke? Udahlah, aku jawab yang penting-penting dulu karena waktunya terbatas. Aku mau tenis bentar lagi nih. Ntar yang penting-penting nggak kejawab, yang kagak-kagak yang kejawab, nggak penting. Yang mau bertobat juga enggak, yang mau ada perubahan juga enggak. Itu nanti itu ya. Nanti kalau saya nganggur saya ladenin atu-atu. Ini masalahnya mau tenis ntar lagi. Iya, itu sepatu mami. Betul, sayang. Saya tuh lagi ngejemur sepatu badminton sama sepatu olahraga saya. Anakku baik, itulah anakku tuh luar biasa pinternya tuh loh. Dia membantu orang tuanya dari handuk, sepatu semua tuh. Ya. Berbakti dia tuh. Kalau dipikir-pikir ya, kita aja punya anak yang berbakti aja kita tuh seneng ya punya anak yang baik. Udah terlanjur basah ya, banyak ya? Banyak nggak sayang? Ya udah, pokoknya masuk ini dulu ke dalam nih. Udah. Iya, makasih ya sayangnya. Kita aja punya anak yang ngedengerin kita, yang nurut sama kita. Terus kita punya anak yang mau ngebantu kita ya, maksudnya melakukan hal-hal baik untuk kita gitu. Kita tuh kan seneng ya. Seneng nggak sih sebagai orang tua kalau punya anak yang kayak gitu? Saya sih seneng ya. Anak yang selalu pingin deket sama orang tuanya, karena anak saya tuh gitu kan. Kayak suka peluk-peluk, suka kiss mami, kayak tiap kali ketemu, mami peluk dulu, mami kiss gitu. Pasti seneng kan?
Kita ini kan anak-anak Tuhan ya, kita udah gitu gak sih ke Tuhan, kayak pengen deket terus sama Tuhan. Anak saya tuh terus ngajak ngobrol saya terus tuh. Sampai kadang-kadang kita capek diajak ngobrol. Tapi Tuhan kan bukan seperti kita, Tuhan tidak pernah capek diajak ngobrol. Kita udah gak sih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Kayak anak saya tadi gitu. Mami, aku bantu Mami masukin sepatu ya, bantu iniin handuk ya gitu. Kita seneng kan, tapi kita lakukan itu gak sih ke Tuhan gitu loh. Ya. Dan anak saya tuh ngomong ke saya tuh, dia tuh sweet banget loh. Ya, dia memuji-muji saya terus. Kita dipuji-puji seneng nggak? Anak saya tuh mulutnya manis banget. Mami itu kalau aku punya istri, aku maunya kayak Mami katanya. Mami itu tinggi, Mami putih, Mami cantik. Anak saya umur 6 tahun. Kata-katanya manis. Kalau dia peluk saya, Mamiku yang tercantik, Mami tuh baik sekali. Terus misalnya dibuatin makanan, dia ngomong gini, Mami terima kasih ya, tadi aku udah dibuatin bekelnya ini, enak banget. Setiap hal yang kita lakukan, dia appreciate sama anak kita. Ya, seneng loh. Seneng banget. Kenapa kita gak lakukan itu juga ke Tuhan? Hal kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita lupa bersyukur. Anak saya aja dibuatin makanan aja, berterima kasih sama maminya, kayak gitu. Ya. Dikit-dikit Mami peluk dulu, bangun tidur mau peluk dulu. Lagi ngapain peluk dulu. Kenapa? Ingin dekat sama orang tua. Kita ingin dekat gak sih sama Tuhan? Ya? Dia suka bantu saya, apalagi anak saya yang gede. Yang kecil nih kadang-kadang kalau disuruh tuh masih agak lambat sedikit. Tapi kalau kakaknya tuh paling cepat bantu saya. Ambilin Mami air, pasti mereka ambilin. Tolong ambilin Mami air. Tolong begini, tolong gini. Ditolongin saya pasti. Kita harus sama ya, kalau anak kita lakukan untuk kita suka, kita seneng, lakukan itu juga seperti ke Tuhan gitu. Bukannya anak saya sempurna, enggak, tapi kita lihat tindakan-tindakan positifnya. Tindakan negatifnya apa? Ya ada juga, kadang-kadang dikasih tahu tuh susah denger gitu. Yang penting-penting tuh kita mesti ngomong berkali-kali, susah ketanam di pikirannya kan. Tapi kita lihat juga ada positifnya gitu. Ya. Cara didik anak gitu gimana Kak? Dituntun, diberi contoh sih. Anak itu kan bukan robot. Anak itu kan manusia. Pada akhirnya ketika dia dewasa atau dia bertambah usia saja, dia kan melihat apa yang di lingkungannya terjadi, di depan matanya terjadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa hanya ngomong doang ke dia. Kita harus jadi living words-nya, kata-kata yang hidupnya. Ya kayak kalau Tuhan Yesus, firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup kan. Firman Tuhan yang hidup gitu. Ya kan? Semua tindakan Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu itu adalah firman, perwujudan dari firman. Firman yang cuma tertulis itu diwujudkan dalam tindakan yang nyata, gitu loh. Maka kita sebagai orang tua pun harus meniru itu ya. Semua rules kita, semua nasihat kita, semua tuntunan kita itu bukan cuma di mulut doang, tapi harus ada tindakannya yang dia lihat. Oh, papaku begini, mamaku begini gitu. Sehingga ketika kita menasehati dia, kita nggak malu. Karena kalau kita menasehati anak kita doang, tapi tindakan kita berbeda, malu kita. Anak itu pinter. Nanti dia tambah gede, dia akan bilang, kok si papi begini, mami begini, aku disuruh begitu. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwa mami papi juga seperti ini. Hal-hal kecil aja lah. Kita selalu pakai kata tolong, terima kasih, maaf. Ya, jadi ketika dia nggak bilang terima kasih, kita bilang, loh kamu nggak bilang terima kasih loh. Dia nggak bisa bilang, mami juga nggak pernah ngomong terima kasih sama orang gitu. Itu hal kecil. Misalnya kita bilang, orang tuh harus olahraga biar sehat. Dia tiap hari lihat saya sama papinya olahraga. Itu pun dia masih mau nggak ya gitu. Tapi sebenarnya kita udah kasih contoh, udah kasih tindakan. Anda tidak bisa hanya memberi nasihat anak itu dengan perkataan. Makanya orang tua sebelum Anda punya anak, Anda dulu harus benar. Kenapa? Supaya Anda bisa pimpin anak Anda. Anda bisa tuntun anak Anda. Anda bisa tolong anak Anda. Gitu. Ya. Kalau Andanya kacau, Anda mau didik anak Anda, diketawain Anda sama anak Anda. Ibarat gini, kamu ngerokok terus kamu bilang, kamu jaga kesehatan, kamu nanti sakit loh.
Terus giliran anakmu ngerokok, kamu marahin. Kamu masih kecil udah ngerokok, lo papa aja ngerokok. Kamu digituin kan gak bisa ngomong kamu. Ya. Nanti jawabannya apa? Kalau orang tua gak bijaksana, jawabannya apa? Kalau papa boleh, kan papa udah tua. Kamu kan masih kecil. Nah, nanti kalau dia udah tua, berarti dia boleh juga ya, seperti kamu. Gitu. Itu jawaban yang tidak bijaksana, sayang. Misalnya anaknya makan ciki banyak-banyak kan, batuk kamu. Kamu tidak boleh makan ciki gitu kan, nanti kamu batuk gitu. Tapi mamanya ngomong sambil makan ciki. Anaknya tanya, lo mama aja makan ciki. Kan mama udah gede. Ya nanti kalau anak udah gede, dia borong tuh ciki semua tuh. Ya seperti itulah. Jadi orang tua tuh, Anda tuh role model untuk anak Anda. Jadi seperti apa Anda mau anak Anda harus lakukan yang sama. Kenapa anak saya dikit-dikit peluk? Ya saya sama papinya dikit-dikit peluk. Peluk dong dulu mami gitu. Terus papinya kadang nyamperin di kiss. Kita kadang nyamperin di kiss. Jadi anak tuh tahu, oh sentuhan fisik itu juga bahasa kasih sayang. Kata-kata yang baik. Ya kita yang juga dikit-dikit tuh anak mami luar biasa, anak mami baik, anak mami pinter. Oh, kata pujian itu menyenangkan. Jadi dia pun ngomongnya yang baik. Ya kayak gitulah, itu contohnya lah ya. Kita masih terus belajar juga kok. Cuman yang paling penting tuh jadi orang tua tuh waras, say. Jangan kamu tuh gampang emosi. Kalau kamu sudah ada stres emosi di dalam, anak tuh nggak ngapa-ngapain pun kita bisa marah loh. Tingkat kesabarannya tuh jadinya jauh lebih berkurang gitu loh. Yang kasihan anakmu sebetulnya bukan tindakannya dia yang salahnya fatal, tapi karena emosi kita jadi fatal buat dia. Gitu. Ahok tadi kan udah disampein, Ahok kayak sehidup segan mati tak mau. Hidup juga kayak nggak ada arahnya, Ahok. Ya. Kalau kayak gitu mah kita harus bener-bener bertobat dulu biar dapat tuntunan Tuhan. Gitu. Jadi aku sering muntah-muntah air liur atau air aja apa non medis. Non medisnya 90%. Kamu kok gampang ketempelan gitu? Apa rahasianya? Rahasianya karena kosong. Amarahnya juga besar, kesedihannya besar. Ikatan leluhurnya kuat. Kamu pernah belajar ya? Gambarnya bunga, username-nya. Kamu pernah belajar sesuatu? Mungkin pernah diajak temenmu, sekedar mungkin dikasih tahu ini buat, atau kadang-kadang gini ya, mungkin nggak sadar kayak dikasih pegangan apa gitu, atau kayak lagi pencak silat gitu, banyak pencak silat terus diisi ilmu kebal kayak gitu. Kemarin tuh soalnya ada anak umur 17 tahun yang konsultasi, dia bilang karena dia ikut pencak silat, dia diisi sesuatu, sekarang dia jadi nggak karu-karuan. Diritualin diisi sesuatu gara-gara dia ikut pencak silat katanya. Karena saya lihatnya ini kayak ada pernah ikatan yang dibuat sendiri mempelajari sesuatu. Makanya semakin mudah hal-hal negatif masuk. Bertobatlah, say. Anak saya pernah punya luka batin karena ayahnya. Gimana saya bisa bantu membuatnya lebih tenang? Anak-anak yang punya luka batin itu harus diperkenalkan ke Tuhan, didekatkan ke Tuhan, diajak berdoa. Masalah hati, masalah luka batin, penyembuhnya hanya Tuhan. Dengan usaha manusia. Usaha manusia apa? Untuk menerima Tuhan dan mau mengampuni. Selebihnya Tuhan akan turun tangan. Anda mau hipnoterapi, Anda mau lakukan cara-cara manusia, melupakan dan lain sebagainya, nggak bisa. Luka itu harus disembuhkan dengan kasih Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Itu dia. Ya. Di aku Yunus, rumah tempat kos saya, uang selalu hilang. Ada yang piara tuyul. Masih dalam kos yang sama yang piara tuyul. Cowok. Pas mau tenis reda, nggak apa-apa tenisnya indoor. Tetap semangat main tenis, say. Biar cepet bisa. Sepatuku basah gimana nih, Guston? Sepatu badminton sama sepatu lari sih yang basah. Karena itu dipakai lari di treadmill. Anda tuh kalau mau penyembuhan luka batin tidak bisa dengan cara-cara manusia. Mau meditasi, mau apa tuh nggak bisa. Anda benar-benar harus ke Tuhan. Karena hanya Tuhan dengan kasih-Nya yang besar yang akan menyembuhkan hati Anda. Saya tuh sering mengibaratkan Tuhan tuh seperti air. Karena air itu kan dia akan meresap sampai ke dalam-dalam gitu loh. Kalau air itu kamu siram di atas tanah, akan meresap sampai ke dalam. Makanya kan akar tanaman itu bisa menikmati air juga kan. Nah, Tuhan itu seperti itu. Di hati kita, ketika Tuhan hadir, Tuhan tuh akan meresap ke setiap sisinya. Yang kosong, yang bolong, yang ada luka, Tuhan akan hadir di setiap sisinya. Sehingga
Dan ketika Tuhan hadir itu tuh jadi pulih gitu. Makanya kita perlu Tuhan. Firman Tuhan juga berkata Tuhan tuh air kehidupan kan. Kenapa dikatakan air kehidupan? Karena manusia itu nggak bisa hidupnya tanpa air. Kalau kamu nggak makan, itu kamu masih bisa bertahan 3 hari. Satu minggu masih bisa bertahan. Bahkan lebih ya, tergantung cadangan lemak badannya. Tapi kalau kamu nggak minum air, itu 3 hari pasti modar. Dan tubuh kita ini, sebagian besarnya terdiri dari air. Makanya Tuhan tuh air kehidupan. Nggak ada air, manusia nggak ada yang bisa hidup. Tanaman juga nggak hidup kalau nggak ada air. Makanya kalau udah nanti masuk musim kekeringan, kenapa banyak orang kelaparan? Ya tanaman aja nggak bisa hidup. Dalam tahu ide apa? Mungkin Anda tuh kalau baca firman Tuhan Anda sekedar baca, tapi firman Tuhan tuh maknanya tuh dalam dan berlapis-lapis maknanya. Tergantung ketika Anda sedang menghadapi apa, satu firman tuh bisa dalam sekali dan banyak sekali tuntunannya maknanya. Jadi kalau ditanya, firman Tuhan yang mana yang paling cocok buat saya? Baca dari depan sampai belakang. Semuanya cocok, nggak ada yang nggak cocok. Karena Anda menghadapi permasalahan tuh berbeda-beda. Problemnya berbeda-beda. Hari ini masalahnya A, sebulan lagi bisa B, 2 bulan lagi bisa C. Dan semua masalah itu ada tuntunannya di firman Tuhan. Semua perasaan yang timbul dalam diri kita yang membuat kita semakin kacau, itu penanganannya ada di firman Tuhan. Tapi nggak pernah dibaca gitu. Itu masalahnya sih satu itu, nggak pernah dibaca. Dibaca aja nggak pernah, gimana mau dipahami sampai berlapis-lapisnya itu dipahami, nggak bisa jadinya kan. Begitu ayatnya susah, pengertiannya dalam, langsung logikanya bermain. Logikanya bermain dimainin setan lagi ya, bukan dapat hikmat dari Tuhan. Akhirnya dibuat apa? Kayak tadi itu. Dibuat jadinya otaknya error, nggak percaya Tuhan. Menganggap ajarannya salah, ajaran itu salah, terserah lu deh. Padahal dia aja belum tentu benar-benar paham. Lagi pula udah selalu ditekankan Lukat Suci ini berdiri, saya hanya melakukan pelayanan kepada Tuhan, bukan berdasarkan satu agama. Jadi kalau Anda punya agama apapun, nggak jadi masalah, yang penting Anda ke Tuhan. Kalau Anda ke setan, memang kita berbeda jalur ya. Bukan you Ari, tadi yang di akun Siska Hari saya tuh. Ada orang yang tadi saya sampai lupa namanya dia juga. Saya subuh setan seperti energinya gede ganggu saya, tapi saya berusaha lihat wujudnya, nggak bisa lihat saat tidur. Ya ngapain juga mau dilihat wujudnya? Ya gangguannya mah banyak lah. Tuhan mempertemuanku sama Cece 1 tahun lalu, disitulah berawal semua aku belajar untuk kembali ke Tuhan lagi, puji Tuhan. Trisa Misu, kangen loh aku sama kamu. Lama aku nggak baca, nggak lihat kamu muncul. Tuhan itu tuh nggak sibuk memandang agama, nggak kayak manusia, nggak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya berdoa untuk orang-orang dari berbagai macam latar belakang agama seperti yang Tuhan perkenankan, mereka merasakan tuh pertolongan Tuhan seperti apa. Ya kayak Guston bilang, aku kayaknya nggak enak, saya doa sebentar, Guston bilang enakan. Saya doa secara apa? Ya secara agama saya kepada Tuhan. Guston Hindu, kok Guston merasakan? Kayak teman-teman ada juga yang datang yang Muslim apa, hatinya nggak tenang, galau, saya bilang pegangnya tangannya, saya doain. Kamu juga doa ya, beristighfar aja. Terus saya bilang gimana hati lebih tenang kan? Iya rasanya lebih tenang. Kalau Tuhan aja nggak memandang agamanya dia dengan agama saya, Tuhan hadir bagi kami, kenapa lu yang sibuk gitu loh? Lu tuh sibuk banget sama agama itu. Sedangkan Tuhan itu setiap kali saya melayani, mau Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam, saya suruh dia berdoa sesuai caranya dia kepada Tuhan, tapi ya mau penyebutan Tuhannya Allah, Tuhan Yesus, Ida Sang Yang Widiwasa, Allah Bapa, Tiankong, terserah lu berdoa pokoknya ke Tuhan, saya ke Tuhan. Kita doa bersama, dia merasakan sesuatu kok. Yang ribut berarti apa? Manusianya bukan Tuhan. Tuhan sih penerima semua manusia. Yang ribut itu manusianya, yang paling resek. Semuanya ngerasa benar. Padahal nggak ada yang benar juga, mungkin nggak ada yang tahu ya kan? Atau sama-sama benar. Makanya sering saya bilang kalau Anda yang suka berdebat kayak gitu, nanti tahu benernya itu kapan? Kalau udah mati. Antara lu sama-sama ketemu di pintu neraka, sama-sama ketemu di pintu surga, atau satu di surga, satu di neraka. Baru tuh tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan? Tapi itu masuk surga neraka itu bukan patokannya karena agama, tapi karena iman dan perbuatannya, say.
Nggak ada setan yang energinya gede sebetulnya. Kenapa setan itu energinya jadi gede? Ya, karena kita menghadapinya dengan diri kita. Kalau kita menghadapinya sama Tuhan, sekuat apapun setannya, ngibret kok. Ya mungkin kita agak capek, lebih capean, iya. Ya, energinya dikatakan besar tuh iya. Tapi kalau kita melawannya dengan Tuhan, dalam artian Tuhan bersama kita, kita doa, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong kita, sekuat apapun iblis kabur. Tapi kalau kitanya separuh-separuh, apalagi kitanya ketakutan, melawan dengan daya kita aja, udah pasti lah kita kalah daripada setan itu, udah pasti. Gitu, ya. Makanya firman Tuhan kan berkata demikian, aduh airnya habis banget, beneran habis loh air ini. Kok bisa-bisanya air habis ya? Kurang banyak diisi berarti, mesti bawa galon ya air sini. Firman Tuhan kan berkata bahwa kita tidak bisa melawan iblis dengan bersekutu dengan iblis gitu. Ya. Karena hanya Tuhan saja yang bisa mengalahkan iblis. Ya udah, nggak usah takut-takut, bersekutu aja sama Tuhan. Cari sekutu yang benar gitu loh. Kalau ini peperanganmu bersama iblis, kamu harus cari sekutu yang benar. Sekutu yang benar siapa? Tuhan. Gitu. Kakak nggak jadi main tenis ya, jadi ini handphonenya dipakai live lagi. Baru mau chatting orang yang mau jemput. Cek, kenapa akhir-akhir ini berat sekali jalani hidup Cek, kayak nggak punya energi buat jalaninnya. Ya gangguannya lagi kuat. Kamu juga lagi kacau. Kamu ada keinget-inget hal yang lalu, jadi bikin amarahmu tuh naik lagi. Udah lah, ampuni aja lah, lepasin lah. Orangnya juga udah nggak bisa diharapkan kok. Oh, meneh. Habis baca Ayub C sebelum tidur, udah lama nggak baca Alkitab, kitab Ayub ya. Haus Nina, C tolong lihatkan saya masih ada kepahitan C, masih. Kepedihannya juga masih dalam. Di dadamu tuh seperti kayak ada duri kecil gitu loh, jadi kayak nyesek aja bawaannya. Kayak nggak enak aja gitu. C, gimana sih C kita bisa tahu hati kita? Kok kadang kita rasanya kayak di pikiran kita kayak nggak ada apa-apa, tapi hatiku tuh nggak enak gitu. Ya, kayak hati bawaannya sedih aja, padahal ada. Nanti kita lanjut lagi ya. Sudah dijemput saya tuh loh, sudah deket orangnya, nanti saya diantem lagi sama kakak saya. Iya. Kita cut dulu. Alicia Cia, temenmu tuh halu-halu, temenmu tuh error. Nggak ada nggak manusia tuh berinkarnasi, mama lahir jadi temen dalam waktu singkat, nggak ada. Manusia itu kalau lahir lagi juga tunggu di zaman berikutnya lagi, nggak di zaman yang sama. Oke, bye-bye guys. Nanti kita ngerumpi lagi. Bye.